sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Hanis. Silahkan ketua tingkat. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita mengabsen dulu ya. Ibu. Yang pertama itu Abdul Rasaliandri, Hadir Bu. Hanis, Hadir Bu. Asraf, Hadir Ibu. Fadli, Hadir Bu. Iqbal, Ada Bu. Suja, Hadir. Fadila, Hadir. Salsa, Sipa, Hadir. Farhani, Supi, Hadir. Sulawalia. Hadir Ibu. Ya, hadir semua ya. Ibu. Baiklah, materi pada hari ini yaitu tentang materi perubahan sosial. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami pengertian perubahan sosial menurut Sir Jono Suekanto, King Loy Widawis, William Ogbrun. Dan yang kedua itu menyebutkan beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang ketiga itu membedakan akibat dari adanya perubahan sosial. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Saya Bu. Silakan Sul. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu. Langsung saja, yang saya catat di sini tadi malam yaitu tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa berubah. Ada lagi? Saya Bu. Saya. Silakan. Iya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya Ibu. Ya, silakan Sul. Contohnya yaitu perubahan pada sistem pertanian, yaitu petani menyemai di dalam ruangan, namun sekarang petani menanam padi dengan teknologi canggih agar menghasilkan bibit padi yang lebih berkualitas. Ya, terima kasih atas jawaban dari Hanis dan Sul. Kita beri aplaus dulu. Baiklah, karena sudah ada yang memberikan kita jawaban sebelum memasuki pembelajaran, ada beberapa materi yang akan dijelaskan, yaitu pengertian perubahan sosial. Menurut Sir Jono Suekanto, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurut King Loy Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Dan yang ketiga itu menurut William Ogbrun, itu perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Namun yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Materi selanjutnya itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan secara lambat yaitu memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Itu perubahan cepat atau revolusi adalah berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat.
Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Adapun perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan. Selanjutnya, perubahan sosial yang dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Perubahan struktur adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Dan selanjutnya itu perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Baiklah, untuk materi terakhir itu ada akibat dari perubahan sosial. Masyarakat merupakan sebuah sistem. Apabila salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Ketidakseimbangan sistem ini akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan akan berubah menjadi disintegrasi sosial. Sarjana Sekanta mengatakan bahwa disorganisasi sosial adalah proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Proses apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat tersebut lama-kelamaan akan menjadi kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan benar dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain yaitu berbentuk golongan daerah, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Itulah materi dari adanya perubahan sosial yang Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Asraf. Baik. Saya akan memberikan materi yang dibawakan hari ini. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi pada masyarakat yang mempengaruhi perubahan dalam kehidupan sosial. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Asraf. Nah, kesimpulan yang Ibu berikan itu perubahan sosial itu dimulai pada suatu masyarakat yang mana pertama-tama mengalami perubahan. Kondisi awal terjadinya perubahan memengaruhi proses perubahan sosial dan memberikan ciri-ciri tertentu yang khas sifatnya. Kecepatan proses dari perubahan sosial tersebut mungkin akan berlangsung cepat dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikerjakan di rumah, yaitu membuat makalah tentang perubahan sosial dengan spasi 1,5 minimal 12 halaman. Perkelompok. Iya, perkelompok. Tidak ada orang untuk main apa? 3 orang dalam satu kelompok nih. Yang mana sampai Nanti ketua tingkat yang bagi. tidak mau. Yang pintar-pintar sih. Ketua kelas. Demikian pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan mengumpulkan tugas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.